ya. Kalau sudah mantan itu tidak ada rasa cemburu gitu, emang kita saja ngapain cemburu, ya toh? Orang sudah mantan kok. Ya, masih suami istri. Bang Rogan. Rumah siapa? Betul kata Bang Rogan, ngapain cemburu kalau udah jadi mantan? Masalahnya dia kayak gitu tuh di rumahnya Ruben. Ruben cemburunya bukan cemburu apa toh? sama itu. Tanya gila kau Bang, aku bilang gila kau. Gini. Rumah kok enak kali dia nempatin. Gantian nggak? Boleh gantian nggak ngomongnya? Maaf ya. Silakan Kak. Kak Mio, nggak asap, jangan sampai ada asap ya. Bukan apa Gini ya. Gini ya. Boleh gantian nggak? Gantian, Mak. Iya, Bu. Mak. Ini cuma Gini, kalau kayak gini kita saling nuduh Ruben gini, Sarwenda gini, kita kan di tengah. Nah, Ya, kita terus? ambil dari kan yang pertama bukan kita nyalain Ruben atau nyalain Wenda. Kan awal mulanya yang mamer dulu pacaran kan sih kita nggak tahu ya ada hubungan apa antara Ruben sama Desi tanpa memandang anak-anak di televisi. betul. Nah, terus lambat laun Si Ratna Sari itu berteman loh. gantian dong ngomongnya, gantian, jangan diputus dulu. Ya dengarkan dulu Bang. Bodoh ibu ini itu Bang. Iya berteman. dong. Ya, tunggu udah dengarkan Mami Desi itu ngomong. berteman. Gini dengar dulu dong, Bodoh dengar orang ini dulu. ya. Kamu mau dengar orang, tapi kamu nggak mau dengar orang, gimana sih? Oke, argumen dulu. Iya, diam dulu lah. Ya lanjut Mami. Nah, terus kan dulu nih Wenda dihujat sama Onyo. Dia diem loh, bukannya saya bela Wenda. Dibilang selingkuh sama Nigel, dia diam. Dia nggak ada loh koar-koar. Ingat nggak? Ya betul. Lanjut Bang. Awal mula pertama kali yang press conference itu Ruben. Kita nggak boleh loh ngilangi jejak digital. Betul. Masalah soal rumah itu kan Ruben sudah menghibahkan untuk Sarwenda dan anak-anak. Ya, anak-anak Bang, bukan Sarwenda, anak-anak. Dia ngasihkannya itu ke anak-anak. Aku baca di berita dan omongnya Sarwenda tuh ke anak-anak. Sarwenda Ya, sekarang yang Sarwenda kan sebagai penanggung jawab sebagai seorang ibu. tapi atas nama anak-anak. Benar? Aku lihat sendiri Oke. berita. Terus di rumah itu kan dibuat Sarwenda sebagai kantor. Betul. Ya. Awal mula Sarwenda live di situ, dia berkenalan lah dengan si Gio. Betul. Kalau gini, kalau Wenda tidak ada kantor di situ, mungkinkah mereka live di rumah itu? Satu. Betul. Astagfirullah, ibu jangan muter-muter, Bu. Ibu intinya aja gitu loh, Bu. Aku nih pusing, Bu. Intinya Dari awal. Kalian selalu ngomong Wenda uik di rumah itu. Apa kalian lihat dia Jangan uik di terlalu situ? panjang Mami, nanti kita terlalu panjang kau bantah. Jangan terlalu panjang, kau ambil aja poinnya ambil, bodoh. Nah, kalian kok kasar sih? Ngomongnya bodoh lagi. Iya, ngapain lagi bodoh? Orang bodoh tuh. Ya, tadi tuh ngatain orang bodoh tuh tadi. Kalian lihat dikasih sesuai fakta, kalian ngomongnya orang bodoh. Kalian yang lebih bodoh. Ya kan memang bodoh. Kinti aja, Bu. Bisa Kinti juga aja. fakta. Kalau kau bisa fakta juga bisa fakta. Sekarang kalian dikasih fakta, kalian selalu ngomong Wenda begini. Tapi gimana jejak digital Ruben dan Desi yang menafkahi anak dan lain-lain? Kalian Kau kan bilang dikasih fakta, fakta. kau bilang fakta. Kau ini pemuja siapa kau nih ya? Dikasih apa kamu Saya pemuja siapa-siapa. Saya pemuja Tuhan, bodoh. Saya nggak pemuja siapa-siapa. Jadi kita Ini dibulatkan aja lah. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ya, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena ada api. Nggak mungkin ada Intercept jangan kau ngomong apa yang kau jelaskan jadi yang lain ngomong aja nggak masuk akal. Jadi cuman cinta sejati Kita kan ngomongnya pelan-pelan, nggak ada bodoh-bodoh dikeluarin ngomongin ke orang bodoh-bodoh. sabar Mami. Itu namanya. Mami kita sebagai kita Sarwenda Lopez ini kita harus sopan sopan. Halo.
Tolong ludahin dulu host. Akun drama, akun drama halu ini. Kalau ulang assalamualaikum bunda. Assalamualaikum bunda. Follow lah. Udah ribut dia follow. Dari tadi Jadi gini bunda ulang. Izin saya sebelum bunda bernarasi saya jelaskan gitu bunda. Kasus ini sebenarnya menurut ya kalau kita sebagai penikmat yang dilihat dipertontonkan di media, sebenarnya kalau kita membijak ya kan teman-teman seharusnya menyalahkan tuh Ruben. Karena apa? Ruben itu seorang laki-laki sudah menyerahkan barang tersebut. Aku nggak terima kok masalah Ruben, aku nggak terima. Kau yang sepihak kalau jadi bosok botak. Enggak, dia ini menyebutkan Ruben dari tadi ya. Emang Ruben ada gangguan kau? Jangan pokoknya Tapi si Mami si R itu boti Mami. bentar jangan bahasanya Kayak gini aja. Sekarang intinya gini loh. Pak Ruben nggak mau gitu loh. Nanti yang ada permisi bentar, jangan ngomong bahasa binatang ya. tidak terima saya berkata bodoh ya. Bilang kalau itu dulu. Kita Sarwenda itu adalah dulu. Diam nggak boleh mah aku ngomong. Aku pengen ngomong deh. Ini baca chatnya banyak. Ruben pekerja keras. Ingat nggak itu Sarwenda itu bekerja loh selama 10 tahun dia di rumah itu. Dia bekerja keras juga jualan hijau itu. Sampai dia itu semua karyawan itu dia yang upahin loh. Tahu nggak? Iyalah. Permasalahan kita permasalahan ini adalah si Sergio Kondo ini kenapa dia memperkeruh ini, kenapa dia di sana, tahu nggak? Si Mokondo itu nggak ada berhak dia di sana ya. Mokondo itu Bentar. kawan banget ini orang tadinya ngomongnya dari tadi orang mau kondo. Tapi nggak ada Mukondo. Bentar. Kalau bisa satu-satu kita bicara, bisa satu-satu kita bicara, bisa satu-satu. Bisa. Bisa saya. Silakan bunda yang lain diam ya. Sudah diam lah, kamu nggak ada orang kau. Diam lah. Aku mau ngomong dong. Halo, aku yang hostnya, aku mau ngomong. Halo. Ini kena pelanggaran lagi ya. Bahasanya tolong dijaga, jangan ada bahasa-bahasa binatang. Kalian boleh berdebat bahasa binatang, ini kena pelanggaran lagi. Iya, jangan pakai bahasa binatang. Awak pun nggak ada dapatnya follow lo, dapat gift pun nggak ada. Jadi nggak usah lah sama Gini host. Sebenarnya gini host. Bahasa binatang aja. Sebenarnya gini host. Halo, sudahlah dulu Al-Gulgistan, biarlah kita dulu yang bicara. Udah merah. Nah, kalau kita melihat persoalan Sarwenda dengan Ruben Onsu ini hanya persoalan ya bagaimana menjalankan yang namanya amar keputusan hakim pada waktu perceraian. Betul itu. Gimana? Tunggu dulu lah cinta sejati. Iya, turunin lagi sejatinya. Betul. Nah, sekarang kita melihat amar keputusan Halo, amar keputusan hakim ini, ya kan? Amar keputusan hakim ini adalah yang pertama. Oke, terjadi perceraian dengan ada kewajiban ya anak ini diserahkan sepenuhnya ke Sarwenda, tetapi ada 2 sampai dengan 3 hari itu untuk ke Ruben Onsu. Ya kan? Dan kemudian ada Sebentar. Ini ibu ya. Lanjut tante. Nah, kemudian ada kewajiban Ruben Onsu untuk memberikan yang namanya nafkah 200 juta. Yang pertama yang harus kita ingat adalah bijakkah seorang ibu yang mempersulit anak bertemu dengan ayahnya. Nggak ada namanya mantan anak. Hubungan darah itu kental. Bijakkah? Kalau masalahnya hanya aturan waktu, di mana itu nggak boleh statis. Ingat posisinya Ruben Onsu adalah posisinya bukan bekerja dalam jam kerja yang tetap,
tetapi dia artis. Bisa suatu saat dia kerja pada saat orang libur pun karena dia artis dia kerja. Jadi jangan berikan dia jadwal yang tetap, tetapi fleksibel lah. Bijaklah sebagai seorang ibu. Jangan memutuskan seseorang. Tunggu dulu lah selesai. Tapi jangan narasi liar, Bu. Enggak selesai dulu lah. Kita nggak bisa Jangan narasi liar, Bu. masih di Itu pengen opini loh, Bu. lu bicara. Kalau lu bicara mau nggak dipotong nggak enak kan? Kayak gitu. Bijakkah seorang Itu ibu kayak narasi gitu? Bunda itu loh. Enggak, kita lihat dulu opininya Si silakan Bunda bantah itu saya. menyudutkan salah satu pihak gitu loh. Enggak, memang aku melihatnya secara logika. Gitu loh. Bukan menyudutkan dia. Pokoknya dengar dulu. Ini kita belum habis bicara. Ya, Iya kan? lanjut merah, tante, lanjut. Iya. Bijakkah kayak gitu loh. Nih, artis nih nggak ngetek waktu kerjanya. Bukan orang pegawai kantoran yang kerjanya Senin sampai Jumat. Sabtu lu bisa ambil anak. Enggak. Ini kadang hari libur pun on shoot syuting, on shoot yang namanya ini Ruben ini show keluar daerah kemana? Seperti itu. Ini pendapat pribadi saya. Itu resikonya, Bu. Itu resiko, Bu. Bukan resiko, Itu bukan Itu resiko. resiko. Itu resiko dari dulu. Ya, kenapa mengambil job lain setelah dia mendapatkan jadwal? Seharusnya ibu bijak juga dong. Nah, ini potong setelah saya menjelaskan. Nah, Sabar dulu lah, Bang Al-Bugistan. iya, ini Al-Bugistan ini dia aja yang mau didengar kan? Udah Iya, pokoknya betul, itu Bang. bikin kita takut kan? Betul. Lanjut, Nah, Bang. sementara yang kedua, ya kan? Kenapa? Kita lihat kronologinya. Kenapa sampai terjadi pemberhentian nafkah yang sebelumnya ada 200 juta per bulan? Kenapa? Karena adanya kesulitan untuk bertemu, maka pihak Ruben Onsu ini mengkonsultasi sama hukum agar bisa ada fakta bahwa dia bisa mengangkat ini, mengklaim ini di pengadilan, maka dihentikanlah itu. Kenapa hak asuh anak ini diambilnya? Iya, karena 200 juta per bulan itu adalah nafkah anaknya. Wajar Iya, kalau dia betul. bertanya, nafkah ini kemana? Diapakan? Intersen. Karena tidak ada yang namanya nafkah mantan istri. Seperti itu. Saya boleh tanya, Bu. Saya boleh tanya, Bu. kewajiban. Bun, izin Bun. Tadi Bunda bilang ketika seorang ayah mempunyai kegiatan yang sangat sibuk, lalu di situ ibu menyalahkan Sarwenda yang telah memberikan jadwal. Pertanyaannya gini, Bu, yang salah memberi apa cara yang mengatur? Dan kedua, Kalau misalnya dalam pekan ini dia tidak bisa memberikan waktunya nih, misalnya ya kan jadwalnya minggu ini adalah di hari Selasa sampai Rabu sampai Kamis, kebetulan ada syuting 200 juta itu didapatnya dari syutingnya loh. Dia bisa kasih kita. Nah, kalau dia kerja, nah harusnya sebagai orang yang mengerti pekerjaan mantan suaminya, pernah kan tahu, harusnya dia bilang ya kan, membijaki gitu, memberikan kebijakan bahwa bisa digantikan ke hari lain kayak gitu. Bunda itu hanya bisa menilai dapat data dari mana kalau Iya juga, aku kalau dapat datanya lengkap. Aku nggak akan bahas ini kalau nggak lengkap datanya. berarti gini ya, Bun. Dengar lo, berarti gini ya, berarti Sarwenda itu sudah memberikan waktu yang tepat, jadwal, tetapi ada jadwalnya, dia kasih ke Ruben Onsu. Nih, misalnya nih minggu ini hari ini. kerja kan gitu. Iya. Nah, karena jadwalnya kan bertabrakan, harusnya kan bijak, tinggal komunikasi. Tapi komunikasi yang terjadi dari Ruben Onsu ke Sarwenda, nih, dia komunikasi hari Minggu nih. Dia tanya, boleh nggak aku ambil anak itu Senin, Selasa, Rabu? Ya gitu kan? Dibaca. Iya, aku udah baca. Hari Kamis dibacanya. Hari Kamis dibacanya, enggak dibalas. itu aja kok Nah, itu kemudian dia menyebabkan satu waktu itu. Pasti ya marah lah, Bun, kayak gitu. Iya, dan Punya itu anak, aku udah mati-matian berulang-ulang, bukan cuma malah sekali. responnya.
Iya sih, kalau secara logis dan urutan logika dengan cara seperti itu wajar Ruben itu marah karena ada hak dan kewajiban. Diam lah kau cinta sejati, nggak ada poin yang kau sampaikan, nggak ada itu kalau Nggak ada besar itu poin, hanya ya, poin cuma kau hanya melihat dari sudut pandang kau sebagai Kok fanatik sudut karena kau suka pandang? dengan Ini realitas lanjut dan kau data yang dipaparkan. sama yang lain. Nah, kemudian Cuma yang ngomong kedua. sama cinta. Yang kedua. Lanjut kokonut, Oke. silakan buka kokonut. Oke, kita bisa lanjut kan? Udah kan? Udah kan? Lanjut Tante Mira. Udah. Nah, sekarang masalah tentang apakah benar Ruben Onsu ini bincing seperti yang dikomandokan oleh mereka. Kita lihat kronologinya. Anak pertama melalui proses bayi tabung itu atas permintaan sendiri, ya kan? Alah kejauhan ini kemana-mana ngadu. Dia dulu kau lah itu yang berdasarkan atas persepsimu. Kita nggak bisa ngomong. Ini Bang Albugis tadi dikeluarkan aja lah, dia punya data. Iya, kalau lu mau berantem bukan diskusi ayo. Kalau lu mau Udah gini aja diskusi Bang, ayo. scroll tab dulu nyari data. Iya. Lu ngerti nggak ini masalahnya? Lu nggak ngerti kali kronologinya. Ibunya ngomong dulu, ibunya ngomong dulu. Cinta sejati juga jangan jadi provokator. Provokator, enak kali provokator. Iya, orang belum jelas ngomong, kamu udah ngomong ya betul. Ya memang benar kok apanya Mami. Ya iya. Dia jangan malu. Kita lanjut. Biar Oke, bisa oke. dengar Mami dulu udah punya ini. data. Kita Mami lanjut punya ya. data dari mana? Orang dengerin dulu ibunya ngomong, baru selesai ngomong kamu ngomong apa baru ngomong. Udah selesai ngomong. Ini belum selesai ngomong. Iya. Udah. Iya. Minta waktu ya, Bang Cinta Lanjut Tante Mira. Lanjut. Ya, jadi menurut data yang ada ya kan, karena itu masuk dalam itu masuk dalam lampiran waktu perceraian dan itu sudah diklarifikasi oleh dokternya, maka memang bayi pertama itu adalah bayi tabung, itu atas permintaan sendiri, tidak ada namanya masalah dalam kandungan, sehat normal seperti itu ya, karena Intercept mudah-mudahan intercept yang dipermasalahkan apa karena dia masalah Wenda melahirkan anak tabung atau tidak? Karena kita fokusnya di sini sebenarnya ada isunya Bang Albugistan, ada isunya. kenapa lari ke sini? Kan aku ceritakan. Tolong Tante Mira ini narasi liar Bu, jangan kemana-mana Bu. Kita Ini masih berhubungan. Aku sudah menjelaskan. Yang dulu lah yang dulu Mereka Tante Mira itu bahas tentang bayi tabung karena ada isu yang berhubungan dengan itu. Dengar dulu. Makanya dengar dulu. Ya kan? Tetapi anak kedua itu benar-benar lahir dari proses kehamilan dan persalinan alami. Jadi hal ini kemudian mengkanter isu tentang adanya kata bingung. Udah, aku kasih lihat relate-nya dengan hubungan ini. Kayak gitu. Kayak gini Bunda Mira. Jadi yang saya tanya sama Bunda. Diam. Albugis-tan. Ayo Bang Albu. Albu gimana Gini. Albu? Kalau aku sih menanggapi nggak ada poin yang disampaikan Bunda Mira. Kenapa gini? Itu hanya bentuk dari seseorang yang suka atau yang fanatik kata iya kan? Coba lanjut ke Bunda. Nggak ada poin, jelas banget itu poinnya. Dari tadi lu cuma bisa ngomongnya nggak ada poin. Scroll TikTok dulu cari data. Apa poinnya? Iya. Apa poinnya kalau hanya bercerita tentang bayi tabung? Tadi kita udah bilang Apa poinnya kalau bayi tabung itu? cukup dapat poinnya begitu. bahwa mengatakan si Robin ini kan kencing. Bang Albu, Ini nggak denger ini sih Bang Albu ini. penjelasannya ini gitu loh. Menurut gue yang hanya bisa mampu bicara nggak ada poinnya. Bunda Mira sama Cinta Sejati. Ini saya sedikit ya. Albugis tadi ini
Abu Gistan ini dari tadi mulutnya lemes. Jadi dari tadi itu kami Nah, ini apakah dia ini katanya punya apakah ini istri 3. wah Jadi ini nggak benar nanti selama ini dia tidak ketemu sama anaknya 13 tahun. Jadi dia tidak pernah mengatakan gimana ya kalau mamanya anak kita dipisahkan sama istri. Kalau dia merasa masa bodoh. Karena apa? Tanggung jawab ke anak, ke istri masa bodoh. Yang penting kita jadi besok lagi. Itu bahasa dia dari tadi. Seharusnya kan ini sama sih ya. Ini menurut sebentar. kayak begini, kayak gitu. Lu belajar dulu caranya mengutarakan pendapat. Lu langsung aja nggak ada poinnya. Pertanyaannya, lu yang nggak ada poinnya atau gue? Kayak gitu kan? Yang pasti coba Bu Bernarasi ini apa namanya nggak Yang jelas. pastinya adalah nggak punya data, asal bunyi, asal bunyi itu aja yang dia bisa bilang. Oh, cinta sejati lu nggak ada poinnya. Yoki lu nggak ada poinnya. Ini lu nggak ada poinnya. Dia Mending punya ini bunda merah dari tadi itu kalau orang ngomong dia nggak pernah kasih kesempatan karena gini SDM Remda ya kayak gini kalau ngomong dia punya istri 3 jadi dia punya anak tidak pernah ketemu sama anaknya 13 tahun katanya dia biasa katanya. Aduh, jadi kebongkar kan Bang Albu, makanya Bang Albu berpikir yang benar lah. Bisa dibuat ini cinta sejati, ini cinta sejati. Ngapain aku tanggapi kalau mana poinnya sama halnya yang disampaikan Bunda Merah. Nggak ada poin, masa cerita tentang antar. Poin yang benar itu bagaimana? Udah gini, diam dulu Albu ngomong, poinnya yang benar gimana? Poin yang benar itu gimana? Dengarkan ya, poinnya sebenarnya seperti ini. Ini jangan kalian bantah, nanti kalian bantah kalian. Jangan poinnya gini. Yang jelas Ruben itu apa ya benerasi seperti itu hanya karena kecemburuan tidak lain seperti itu. Karena apa pertama ya kalau orang itu baru nggak ada poinnya. Tanggung jawab cemburu udah lah. Apa harus keluarkan lah Albu ini nggak bermanfaat. Entah dari mana data cemburu. Jangan ya dikeluarkan. Bang Jin. Iya. Lanjut. Tapi yang ada poinnya ya. Yang ada poinnya. Oke lanjut. Siap Bunda Merah, siap nggak apa-apa, nggak ada poinnya karena saya tahu Bunda Merah nggak bakalan sampai. Enggak, Karena saya tahu Bunda itu nggak ada. Kita buat kesepakatan aja lah. Kita harus memiliki data atau apa informasi yang valid. Kamu bilang Ruben itu cemburu, dapat info dari mana? Ada nggak Ruben ini? Apalah ini cinta sejati terus yang Aku minta kalau aku bilang si itunya cemburu cemana? Kan nggak ada data, info dari mana kamu dapat kayak gini? makanya Dari orang yang 500 yang nonton ini ada nggak kata-kata Ruben cemburu sama Sarwenda? Ada nggak? Gitu aja aku tanya, ada nggak? Ada. Dari mana? Intinya tunjukkan ada nggak? Dari gini ya. Ada. Kenapa Ruben berbuat seperti ini? Karena dia cemburu intinya. Makanya dia Cemburu keluar di dari medsos mana? gitu loh. Datanya mana, Cok? Seolah-olah ada yang bersaksi. Yang mana? Datanya yang mana? Bentuk mana? Bentuk cemburunya mana? Begini. Kalau saya mengatakan ya, Bang itu ganteng, Bang Rokas ini jelek, ya kan? Itu karena mana datanya nggak ada. Itu hanya penilaian pribadi. Seperti Itu itu. subjektif Nah, jatuhnya. maka cemburu itu tidak ada standarnya, tidak ada standarnya. Itu baru nggak ada poinnya. Kayak gitu. Isinya Kenapa sih berdasarkan etika, berdasarkan hukum boleh. Tapi kalau kita berdasarkan perasaan, dia hanya cemburu, itu baru nggak ada poinnya. Sorry aja. Iya, yang di bawah. Nah, Oke, saya boleh bicara sudah? Iya, karena dia kalah ganteng sama pacarnya Sarwenda. Ya dia Apakah saya sudah bisa bicara? Begini ya. Makanya dia Aku malas loh. infonya dari mana? Aku males memberikan sedikit edukasi kepada kalian. Kalau kayak udah apa ya dari mana narasi yang ngawur. Kita kan di sini mau membicarakan untuk anak-anaknya Wenda dan Ruben. Jangan jadi menyerang pribadi masing-masing. Betul Bunda Kita kan Mami. memberi jalan keluar dari pihak Wenda dan Ruben. Jangan
Tapi gini mami gini mami jadi saling menghujat. mami tapi aku sih paham komunitas para pemuda begini ya. Ini lah mereka itu memang Kalau narasi mereka menyerang pribadi. Dari tadi nih nggak ada poinnya, nggak ada fakta. Kita di sini membicarakan kenapa masalah ini terjadi untuk anak-anak ke depannya. Kenapa jadi ngomongnya ke ngalur ngidul kemana-mana? Kita kan dengar dari ya kayak ini tadi membahas Abul tadi nikah 3 kali atau itu kan sama aja kita saling menghujat. Mami, aku lahirnya sendiri, Mami. Dia sendiri yang menerangkan dirinya seperti itu. Nah sekarang ya sudah kita dengar dari mama tadi, kita udah dengar dari mama tadi. Begitu ya. Gitu, Mami. Aib orang kalau orang kakinya dia akan membongkar aibnya sendiri dan akhirnya Dia sendiri yang membongkar aibnya. Host izin host dijadikan aku Muhammad Nurullah turut ludahi lain sita sejati mulai tadi yang nyerocos saja tuh dari siang lah kau nggak bermutu. nggak gini loh kita malu loh ditonton orang kita bicara kayak pasar malam. Coba satu-satu lah gini loh Ana tadi itu kan kita bahas seperti itu di room pertama. Kok room pertama itu dibawa ke room kedua seperti ini? Itu kan di luar apa ya? Kamu dari tadi nih. Jadi gini loh, kenapa saya bilang kepada Bunda Merah bahwa tidak ada kamu. Iya, tapi jangan kemana lah nanti lah itu masalah pribadi kok serang. Kita dulu sini. Kamu yang sendiri yang buka aibnya kamu ya. Kamu kasih kesempatan Makanya Bang Albu jangan asal ngomong, akhirnya kan kena sendiri. Iya nggak masalah karena itu kan waktu leg pertama, yang kedua ini. Ya akhirnya kan orang kerekam apa yang abang sampaikan, jangan gitulah. Ya udah kalau mau menyerang pribadi, boleh nggak aku juga menyerang pribadi nanti nih? Nanti kalian bilangin aku penghujat apa? Udah enak kan? Kita balik ke inti masalah aja, jangan menghujat. Kita kan di sisi lagi drama halunya juga kena Bennett. Kita kan Nah inilah coba lihat betapa bijaknya para fansnya besar Wenga ya seperti mana sudut katanya bagus enggak menjadi orang kalau kayak Mega kayak kita sejati enggak ada Cocoknya ditaruh usia itu kan nggak ada yang sempurna. Kita mungkin salah Wenda ada, salah Ruben ada. Kita sebagai pendengar seharusnya kita harus memberi mereka jalan keluar. Mereka memberi jalan para pemujanya ini ya kayak gini loh mami nih bijak kan kayak Tolong ya, Albu ya. Kita memberi Kita kesempatan ini nggak ngomong mau sama hujat, kita ini melihat ya. siapa yang menghujat Mami? Mami ini kan ada dengerin dulu. Tadi kan Bisa kita mamanya itu kan lagi ngomong membahas soal Ruben, terus cinta sejati dan yang lain-lain kan ngomong ini itu jadi manyang. Jadi kita kan jadi masalahnya nggak selesai. Jadi malah kemana-mana gitu masalahnya. Kita kan harus dengar orang dulu. Oh iya ini ceritanya gini, ini ceritanya Mami, bentar Mami gini, aku ada 2 orang yang juga di sini ya. Pertama Mami, kedua ini Bunda Wulan ya. Yang Merah sama kita sejati sama Hana. Enggak usah didengarkan kami nggak ada poin. Masa cerita ini anak bayi mungkin kita dengarkan kronologinya mau. Kita dengarkan kronologinya. Aku ada kronologinya mau. Tuh, nggak ada yang berkualitas Albu. Ada poin katanya. Ada datanya. Kau mana datamu? Udahlah keluar. sekarang kan semua kan udah lewat. Sekarang kita ngeliat nih gimana caranya biar Ruben dan Wenda ini benar-benar memikirkan untuk anak ke depannya. Oke, itu udah closing statement ini Mami. Iya. Oke, intersep ya Mami, aku bicara dulu ya, aku terlalu lanjut ke statement tadi ya supaya nggak liar ya. Jadi gini, kenapa aku benerasi Ruben itu cemburu gini? Pertama, Sarwenda itu memberikan akses ya kan dan disepakati oleh pengadilan 3 kali dalam seminggu untuk Ruben menemui anaknya. Itu satu. Kedua, Putusannya adalah 2 sampai 3 hari dalam sepekan. Makanya kronologi ada aku datanya.
Bunda Udah kalau orang nggak punya data ngapain benahi? Ngapain? Saya mengatakan bahwa nggak ada poinnya ya. anak diserahkan kepada Sarwenda, sementara hak Ruben Onsu adalah 2 sampai 3 hari dalam sepekan, bukan seminggu, sepekan di amar keputusan tuh kayak gitu, bukan 2 sampai 3 Ya kali. terserahlah kau memang kan nggak ada poinnya. Dengarkanlah. Lu yang gak ada poinnya. Dari mana? Bunda Merah. Ya. Saya sangat sedih ya melihat statement dari Sarwenda itu lewat di TV. Saya rasa kayak Kau sedih akan menghujat. Kau sedih atau apa? Diam dulu ini data. bilang apa? Dia kan cong. Saya baru tahu apa? Saya selama ini dibohongin. Itu rasanya kayak gimana? Kenapa terus adanya Wewe kemarin itu anunya bilang selama ini kan kami seperti kayak babu lah. Kalau kamu tahu seperti itu selama ini lah, ngapain kamu di rumah Ruben terus ya kan? Kalau kamu memang Itu ungkapan perasaan. Kau seorang perempuan gimana sih, capek ngurus anaknya. Ya itu Istri, suami malamnya sama Masa bikin anak kalau nggak mau urus anak. ya itu Ya kan? bukan kemauan Ruben, Nggak itu usah kemauan ngurus anak Sarwenda kalau nggak mau sendiri. capek Ya. ngurus anak. Pakai baju dasar itu kemauan Sarwenda sendiri. Buktinya dia pakai baju dasar itu karena dia usaha baju dasar, jadi dia mempromosikan baju dasar. Benar. Jadi Ruben itu jadi kayak begini loh. Kronologinya, ini kronologi ya. Kronologinya sebentar Bunda. sebelum perhentian. Enggak, karena nggak ada poinnya lu. Nggak ada poinnya, jadi nggak usah. Udah diam Albu, diam dulu Albu diam dulu. Dan kita ngomongin ini fakta karena kita mengikuti dari awal dari Ini kan ada data informasinya, biar ngerti. Yang nggak sama ngerti nggak Abu Bistan? Mungkin kamu baru ngikutin, kita ini yang berbicara ini Dia sudah nggak ngikutin, dia nggak ngikutin. Dia nggak ngikutin. masih jadi cherry Dengar aja, hanya dengar aja, kemudian persepsinya sendiri. Contohnya, fakta amar keputusan cerainya aja salah, kan? Jadi ya berarti kalau dari situ saja patokannya ambil kesimpulan, ya kan? Makanya itu nggak benar. Bunda Merah. Begitu. Ya yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ini yang benar. Gua ceritain ini yang benar. Kau tahu kronologinya? Ya, jangan kronologisnya. Yang lain langsung poinnya aja, ngapain kepanjangan? Ada poinnya. Di sini nggak ada. Jadi Nggak ada itu bun, percuma. lu yang nggak ada poinnya, lu yang nggak ada poinnya, sumpah. Iya, Albu ini nggak ada poin. Nggak, maksudnya isinya nggak ada kosongnya Lu ngomongin orang nggak ada poinnya, nggak ada otaknya. Iya, data nggak ada. Nggak ada datanya, nggak ada faktanya, tiba-tiba keputusannya, kesimpulannya cemburu. Coba. Cemburu dari mana cemburu? Itu kan persepsi kau. Dengarkan baik-baik Persepsi kau sendiri Albu. Makanya kalau kita mau ambil kesimpulan, kita analisis dulu, kita kuasai dulu materinya, baru ngomong. Nah, kalau lu nggak kuasain, itu baru nggak ada poinnya. Sepakat aku Tante Merah. Harus punya data. Kalau kau punya data kuat, Dan ini loh, cinta sejati kasih kesempatan sama bundaku ya. Kasih kesempatan lah sama bundaku. Kita hargai bundaku ulang ini ya. Bundaku ini adalah seorang perempuan apa ya, pahlawan di Indonesia. Harusnya kamu hargailah, jangan. Nah ini kan bukan tim kita, jadi hargailah. Biarkan ngomong dulu, diam kau. Astagfirullah, macam-macam aja ngomongannya ya kan, Mak Maulan, macam-macam aja ngomongannya si Albu ini kan. Iya, kalau deket ini ya kan udah kucing lagi pipinya. Ini kalian ini yang pendukung Sarwenda, yang pendukung Ruben, prihatin banget. Boleh kalian beradu argumentasi, boleh kalian saling memberikan statement, tapi benar-benar dengan koridor yang benar gitu loh. Jangan nanti ujung-ujungnya nanti emosi, akhirnya saling bully-bully. Jangan ngapain? Misalnya kalian bahas itu macam orang. Ya, betul kali itu. Justru kalian membahas Dia aja lah kalian. Hargailah, ini bukan tim kita loh. Keputusan apa yang kita Iya. Sabun Mistan. Diam lah, biarkan Bunda dulu. Jangan dipotong nanti betul-betul. Biarkan Bunda dulu. Bunda, Potong loh. Bunda, aku mau nyampaikan Bunda.
aku boleh nyampaikan Bunda, sebenarnya aku naik itu kan untuk refreshing karena aku udah bolak-balik viral tuh kan FYP masalah tentang tapi nggak usah curhat, kita nggak butuh curhat kamu Albu ini banyak kali cakapnya Bunda. Kosong nyari bunyinya nggak punya data, masuk aku yang datanya cuma secuil, nggak bisa ngomong dia. sejati namamu aja tidak sejati kamu datanya halusinasi banget. Jadi aku kayak Albu permisi ya, Albu ganteng sayang, permisi ya Bang Cinta Sejati ya. Kita lihat kronologi lengkap perjalanan kasus Ruben Onsu dan Sarwenda dari Ya awal sebentar Bunda, nggak usah kejauhan Bunda, dengarkan Bunda Wulan dulu. Ini beliau Kartini kita loh, hargailah Bunda kita Wulan ini Kartini kita loh, jangan dipotong lah. itu mama gue, tahu nggak lu Albu? Bukan gua nggak hargain, dia tahu gua kayak gini. Nggak usah lu mau apa adu domba gua sama dia, nggak bisa lu ya kan? Iya, kesannya kayak Tante Merah sama Bunda ini mau diadunya. Iya. Kan Tante Merah nggak menghargai Bunda. Pak Wulan dia akan mendengarkan karena dia perlu juga mendengarkan. Oh kasusnya seperti ini loh Albu yang gak saya cinta. Sebentar Bunda, Ya kan? Bunda. Boleh Bunda, ya, kita sebentar. bicara kronologinya ya. Iya, boleh. Baru Sebentar nanti Bunda, kita sebelum Bunda bercerita, Boleh. sebelum Bunda bercerita, Boleh. ayo kasih kesempatan Bunda Wulan dulu, nanti Bunda bercerita, baru kita dengarkan. Kasih kesempatan Bunda lah dulu Wulan. Beliau tuh mulai 1 jam ini nggak ada ngomong. Ini mau pergi kerja. Lu nggak lihat itu mau pergi kerja dia. Sebelum dia pergi kerja, dulu. kita hargai loh. Soal Dewi, hati itu kita Ma hargai. Dewi Purnama, ambil dulu lah temanmu ini Ma Dewi, iya kan? Iya, Ma Dewi ngetik di bawah, Mbak Merah itu temanku, Albu katanya. Kenapa Cinta Sejati turun? Apa berarti silakan Bunda Cinago Bulan, ini beliau adalah seorang Kartini kita, pahlawan kita, jadi lanjut Bunda, jangan diam lah, jangan ngomong. Iya, lu juga diam lah, jangan ngomong lah. Kita udah bercerai, kalau kita masih ada anak yang tidak bisa memutuskan ikatan kita itu dari anak itu, walaupun kita dalam urusan hukum kita udah bercerai, tapi ikatan anak itu kan nggak bisa kita bercerai kapanpun. Nah seharusnya kita memikirkan bagaimana masa depan anak, mental anak, kondisi anak itu. Jangan egois kita, jangan kita ikuti emosi kita, jangan ikuti. Sekarang kita pikirkan anak, kecuali memang kita nggak peduli dari jalan anak, udah antakannya dia kan panti asuhan, nggak usah kalian pedulikan lagi anak masing-masing. Ya kan? Bunda Wulan gitu Bunda. Sarwenda sendiri kan sudah mengakui, Sarwenda sendiri kan mengakui bahwa rumahnya itu 24 jam terbuka untuk Ruben. Bahkan di pengadilan pun sudah disahkan untuk diberikan akses. Hanya saja di sini Ruben merasa dirinya ditutup aksesnya, padahal kan seorang ayah. Ayah itu kan tugasnya untuk menemui anaknya, bukan menemui istrinya, apalagi menemui calon pacarnya Sarwenda gitu, calon istri suaminya Sarwenda. Jadi gini loh, kenapa saya bisa menjas bahwa Ruben itu cemburu, karena memang unsurnya itu ke situ. Menurut Anda tadi sudah ada jadwal. Sekarang ini 24 jam. Tadi keputusan hakim 2 sampai 3 hari. Lu bilang 2 sampai 3 kali. Itu beda loh. Iya, bedanya Bunda satu pekan dan 1 minggu gimana? Kalau 2 sampai 3 kali, ya kan bisa aja yang sehari. Ya kan? Dia datang pagi, siang, malam itu 2 sampai 3 kali. Tapi kalau 2 sampai 3 hari, berarti itu satu rangkaian waktu. Ya kan? 2 kali 24 jam, 2 kali 3 kali 24 jam. Nah, ini baru ada poinnya. Ini kalau ada poinnya saya akui ada poinnya. Sumpah nggak ada poinnya lu. Nggak ada poinnya lu, dari tadi lu bicara. Iya. Nggak ada poinnya. Kalau Bunda bicara ada poin, saya akui ada poinnya. Ini baru ada poinnya ya. Nggak ada poinnya. Gue pun nggak mengakui lu ada poinnya. Karena lu nggak ngerti hukumnya. Karena lu nggak ngerti kronologinya. Nah itu berarti ada poinnya. Iya, kalau lu memancing emosi, lu menang. Memancing emosi lu menang. Kalau lu mau lucu-lucuan, lu pun menang. Lu sangat lucu. Tapi kalau mau berdebat, sorry ya Albu ye, nggak ada poinnya lu. Sorry banget.
Ya jelas nggak ada poinnya. Iya, sorry banget ya, Bu yang Bunda itu kan hanya menyampaikan hanya penjelasan dari Bunda sendiri. Nah, kayak gini, dari tadi lu mau ngomong itu aja, ya kan nggak berkembang. Dari itu kan sudah jelas pengacaranya Sarwenda bilang dia hanya meminta haknya, ya kan, selagi uang 200 juta itu mau diteruskan, dia hanya minta haknya, nggak lebih dari itu. Dan Ruben juga tidak pernah berkuar-kuar di media atau kayak gimana. Ini dia itu merasa dia sudah tidak bisa menyampaikan haknya dia ke Sarwenda. Akhirnya dia melalui kuasa hukumnya. Kalau dia masih ada hak, dia nggak bakalan dibilang namanya, kalau umpamanya haknya itu dijadwalkan, dia nggak akan berkuar-kuar. Dan haknya dia jawabnya dia pasti Salah. keluarganya dia. Salah. Itu dia Ruben sejak debt collector datang ke rumah itu, Sarwenda ada telepon Ruben. Kenapa ini debt collector datang ke rumah? Lalu Ruben bicara saja sama pengacara saya, jawabnya gitu. Nah, kalau karena ini tuh dari pengacara, dengar dulu Bu. Saya malas kalau kayak gitu. Loh, gak boleh dong. Iya, lu aja yang mau bener. Bukan saya ngomong. Karena kamu udah potong, kamu kan bilang kamu keluarganya dia kan. Saya ngomong. Makanya kalau orang ngomong jangan dipotong, gak enak kan kalau Saya dipotong. nggak potong. Saya kapan potong ngomongan orang? Dikata langsung lu benar. Salah. Kita dengerin